Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dia Ayu Retno, NRP 10511910000053 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai cloud computing dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penasaran? Yuk kita lihat. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang 3 subbab, yaitu pengertian cloud computing, model cloud computing, serta jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama, yaitu adalah pengertian cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang dapat diartikan sebagai internet dan computing yang dapat diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing sendiri adalah sebuah proses pengolahan data komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Nah, dengan menggunakan cloud computing ini dapat memudahkan pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, serta memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Lanjut, yaitu yang kedua, tentang model-model cloud computing. Model-model cloud computing ini ada 4 macam, yaitu public cloud, private cloud, community cloud, serta hybrid cloud. Yang pertama yaitu public cloud. Public cloud computing merupakan layanan menggunakan model publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Contoh dari layanan public cloud computing adalah cloud computing ini banyak yang tidak berbayar alias gratis, namun juga ada beberapa yang berbayar dengan harga tertentu. Contoh-contohnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Pada sosial media untuk layanan email yaitu seperti Gmail, Yahoo, Hotmail. Selanjutnya itu ada private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya dapat digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya dapat diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Private cloud ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja secara private, tidak dibagikan pengguna atau organisasi lain. Lanjut, yaitu ada community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk pengguna komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola oleh internal maupun oleh pihak ketiga maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B atau business to business and B2C atau business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan oleh komputasi terikat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Nah, gambarnya itu kayak gini. Oke, next. Nah, yang ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis layanan cloud computing. Layanan cloud computing ini ada 3, yaitu IaaS, IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS adalah Infrastructure as a Service, layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas, jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu adalah PaaS atau Platform as a Service, layanan dari cloud provider yang menyediakan platform siap pakai atau ready to use kepada para penggunanya. Provider menyediakan layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Yang terakhir yaitu SaaS, atau
biasa disebut dengan soft as a service. SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.